akan segala sesuatu. Tetapi yang penting saudara-saudara melihat di sini ialah bahwa Tuhan Yesus yang adalah juru selamatmu, dia mengatakan krisis itu terjadi, butanya anak itu sejak lahir, supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Nah, itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana pekerjaan daripada Allah itu dinyatakan di dalam kebutaan anak ini. Bagaimana? Saudara-saudara lihat di sini. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu nyata, dinyatakan dalam anak ini. Perhatikan baik-baik bahwa ini orang buta sejak lahir ini, dia tidak datang dan meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia. Biasanya dalam Alkitab ada orang berteriak, Tuhan tolong saya supaya saya sembuh dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus melihat orang ini, dan orang ini tidak mengatakan apa-apa kepada Tuhan, dia tidak minta. Hanya timbul perdebatan di antara murid-murid siapa yang salah. Dan Tuhan menjawab, ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan lewat itu. Yang dibuktikan. Bagaimana dibuktikan? Tuhan Yesus meludahi tanah. Lalu dengan ludahnya dia campur ludah dengan tanah itu, lalu mengoles akan ludah dengan tanah itu yang menjadi lumpur di mata orang yang mendapatkan krisis ini. Bayangkan kalau orang buta sejak lahir itu adalah Anda dan saya pergi sumber ludah di tanah dan oles. Ada yang mau? Saya yakin kita tidak mau. Kita tidak mau karena kita mau ini jelek. Kita jijik. Bagaimana kita bisa menerima akan sesuatu yang keluar dari mulut? Ini ludah yang keluar, tetapi orang buta ini tidak komplain. Orang buta ini tidak mengatakan, jangan-jangan sentuh saya. Lu bikin apa dengan mata mata? Tidak. Tetapi orang buta itu diam saja. Dia menerima saja apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja saudara-saudara. Kalau saudara-saudara melihat membaca, tadi kita membaca bersama-sama, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ini mengoles-oles mata daripada orang buta ini. Dan kita berharap bahwa tatkala matanya sudah dioles, begitu melihat ini, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang lain. Sebenarnya tatkala dia menyentuh saja, orang itu sudah bisa sembuh. Harusnya begitu. Karena dia adalah Tuhan, dia sentuh saja sudah bisa sembuh. Karena dia adalah Tuhan, dia hanya bicara saja sudah bisa sembuh. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengoles-oles? Karena dia mau menyatakan pekerjaannya, dia mau menyatakan kepada seluruh dunia, mau menyatakan kepada murid-murid, orang Yahudi, orang Farisi, bahwa dia adalah Tuhan. Maka itu dia oles-oles ini mata daripada orang buta itu. Mau dia bilang, Tuhan Yesus ini berkhotbahnya cukup lama. Karena dia mau menyatakan siapa dia. Maka itu ayat 39 mengatakan, aku datang untuk membawa penghakiman, untuk menghakimi, supaya jelas siapa yang pilih saya, siapa yang tidak pilih, siapa yang mengaku percaya kepada saya, siapa yang tidak, siapa yang menerima dan siapa yang menolak. Ini terjadi supaya pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang pertama dioles. Tapi setelah dioles mata orang itu tidak sembuh, tidak langsung melihat. Apa kata Tuhan Yesus?
pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Membayangkan bahwa Anda adalah orang buta itu yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan basuhlah dirimu di kolam Siloam. Kalau pikiran orang buta sejak lahir, bisa saja dia mengatakan ini orang umum, kosong, apa ini? Sudah kalau ludah di mata saya, lalu saya tidak sembuh, tetapi dia suruh saya pergi ke kolam Siloam. Ke kolam Siloam dekat di situ saja, di Yerusalem juga, tidak jauh. Namun kolam Siloam itu adalah kolam di mana orang-orang ketika mereka sakit, mereka bisa ke sana, dan selalu ada penyembuhan di situ karena Tuhan memberikan kesembuhan dalam kolam. Tetapi yang betul-betul mengagetkan ialah bahwa ini orang berhadapan dengan Tuhan Yesus, seorang nabi, dan orang buta ini harus mengikuti akan perintah Tuhan. Pergilah, basuhlah diri di kolam Siloam. Nah, apa dibuat oleh orang buta ini adalah sesuatu yang mengagetkan juga. Ialah bahwa orang buta ini dia berjalan-jalan kiri kanan dan dia melihat apa-apa, tapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak membuktikan, dia tidak menunggu satu bukti bahwa Kristus ini adalah orang yang benar, bahwa Kristus ini pasti bicara yang benar, bahwa dia sudah pernah melihat ada mujizat yang Tuhan Yesus buat sehingga dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia ikut akan perintah Tuhan untuk pergi. Saudara ingat bahwa di zaman Perjanjian Lama ada seorang perwira besar namanya Naaman. Naaman ini perwira besar, orang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, dan dia pergi dan berhadapan dengan Elisa, Nabi Elisa. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Elisa, tolong perintahkan supaya saya sembuh dari sakit kulit. Apa yang dikatakan oleh Elisa? Elisa bilang, Naaman, Elisa katakan ini kepada prajuritnya, suruh Naaman rendam di sungai Yordan. Apa jawaban Naaman pada saat itu? Naaman mengatakan, saya kira dia suruh saya untuk datang menyembah kepada Tuhan, ya. Saya kira dia hanya datang mengangkat tangan, menyentuh saya supaya saya sembuh. Dia suruh saya pergi ke sungai Yordan. Dikira di saya punya kampung tidak ada sungai yang hebat, lebih bagus daripada sungai Yordan. Naaman marah. Dia mempertimbangkan dan dia mengejek-ejek, dia marah terhadap suruhan daripada Nabi Elisa itu. Nah, orang buta ini, dia bisa saja berpikir seperti Naaman. Dia bisa saja berpikir bahwa ini jangan sampai omong kosong. Dan dia berjalan ke kolam Siloam itu membutuhkan tenaga. Dan dalam perjalanannya, dalam pikirannya, betul atau tidak ini? Tetapi yang mengerankan ialah bahwa orang buta ini betul-betul dia berjalan. Dan itulah yang kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam orang buta ini, bagaimana hatinya diluruskan, bagaimana dia sendiri harus mengikuti akan perintah Tuhan meskipun dia tidak melihat, tetapi dia hanya mendengar akan suara Tuhan dan dia ikut. Dalam bahasa sekarang ini, orang buta yang sejak lahir ini telah mempunyai iman di dalam hatinya, dan iman itu timbul bukan karena dia melihat mujizat, tetapi iman itu timbul karena apa? Roma 10. Iman timbul karena pendengaran dan firman Tuhan.
10 ayat 17. Iman timbul dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul karena membaca akan firman Tuhan. Dengan membaca, mendengar, Roh Tuhan bekerja di dalam hati orang buta itu, sehingga orang buta ini dapat mengikuti akan perintah Tuhan. Dia lurus, dia ikut tanpa bantah, tanpa komplain, tanpa ragu-ragu. Itulah iman yang sejati, yang timbul, yang datang dari Tuhan. Iman yang membuat dia terfokus, termotivasi untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu dengan ketulusan. Itu ya iman yang Tuhan Yesus bicarakan ketika dia berkata kepada murid-muridnya, bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau harus menyangkal aku, menyangkalkan dirimu, engkau harus mengikut aku, membuang semua perbuatan jahatmu dan ikut aku. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Si orang buta sejak lahir, dia bisa saja melawan akan Tuhan, tetapi dia terus menerus ikut. Itu mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Saudara-saudara bisa membukanya. Filipi 3 ayat 14. Rasul Paulus katakan, dan aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam krisis hidup ini saya tidak hilang fokus, tetapi saya berlari terus menuju kepada satu tujuan. Garis finish saya yaitu ikut Tuhan. Itu yang dibuat oleh orang buta sejak lahir ini. Dia tidak bimbang kiri bimbang kanan, tetapi dia ikut. Dan cerita selanjutnya kita melihat bahwa karena dia mengikuti Tuhan, lalu matanya menjadi melek ayat 7. Matanya sudah melek setelah dia pergi ke Siloam, ikut persis. Matanya menjadi melek, artinya bahwa matanya dapat melihat kembali. Nah, ketika matanya menjadi dapat lihat kembali, ini menjadi satu topik yang hangat. Atau dalam bahasa sekarang, ini menjadi headline news, top news di ibu kota Yerusalem itu, bahwa orang buta yang sejak lahir itu, dia sekarang telah sembuh. Dan disembuhkan oleh siapa? Disembuhkan oleh Yesus yang dari Nazaret, yang ditolak, yang dihina, yang terus-menerus dikritik oleh orang-orang Farisi. Maka itu dikatakan bahwa peristiwa ini menjadi pertentangan hebat. Orang berbicara tentang mengapa orang buta yang sejak lahir itu sekarang menjadi sembuh. Ada yang mengatakan bukan dia, ada yang mengatakan bahwa itu dia. Dan orang buta itu sendiri, Alkitab mengatakan orang buta itu mengatakan sayalah orang buta sejak lahir yang mengemis di kota itu. Anda melihat saya sekarang, saya sembuh. Dan yang menyembuhkan itu adalah Yesus. Saudara-saudara, kita mesti melihat akan sejarah pada saat itu. Ada dua hal yang kita bisa lihat. Yang pertama ialah bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta ini pada hari Sabat. Bagi orang-orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari mati. Mereka salah mengartikan